Undang-undang melarang. Undang-undang tahun 2009 tentang pelayanan publik kan yang tadi disebutkan pasal 17 itu melarang. Itu melarang. Jadi sebetulnya itu melanggar undang-undang itu mestinya. Melanggar undang-undang dan dipertontonkan oleh birokrasi. Mestinya dikembalikan tuh uangnya itu. Ya iyalah, ilegal. Mestinya ilegal itu semua kembalikan ke negara. Gimana? Dan saya melihat memang ini episode mundurnya kredibilitas Sri Mulyani. Oke. Publik sudah makin paham bahwa ternyata ekspektasi publik yang pada periode sebelumnya di masa SBY begitu tinggi pada Sri Mulyani, saat ini kita melihat justru baliknya. Menurut saya ini episode memburuk Sri Mulyani dan itu menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak seperti yang dibayangkan orang sekitar 10 tahun lalu. Jadi ini saatnya sebetulnya Sri Mulyani menunjukkan kepada publik bahwa dia gagal lalu dia karena itu mundur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, tapi ini kaca. Keren cadas. Ini kalau ketemu Bung Ubedillah Badrun ini ya. Bukan Ubedillah Kadrun ya, Ubedillah Badrun. Ini sama-sama Kadrun. Saya bukan Refli Kadrun, Refli Harun ya. Bukan Ubedillah Kadrun tapi Ubedillah Badrun ya. Saya ini kan ada beberapa berita yang ingin saya share dan saya kira kan yang terakhir ini kan soal pegawai pajak itu. Oh ya. Waduh, itu betul-betul melukai perasaan publik. Yang kedua, soal rangkap jabatan melukai juga walaupun halal dianggap ya kan. Yang pertama itu bisa bayangkan PPATK sudah memfreeze, menyita ya kan rekeningnya yang katanya sampai 500 miliar. Ya kan? Sampai 500. Hampir, ya. Iya. How come gitu seorang pegawai eselon 3 atau eselon 3 kok punya begitu? Itu baru uang ya. Belum lagi aset-aset dia, termasuk katanya ada rumah mewah di Permata Hijau dekat Simpruk sana. Yang kita cuma bisa lewatin doang. Ternyata nomor rekeningnya banyak juga. Nah, kemudian ya tentu ya kita tidak menyinggung soal kasus penganiayaan dan lain sebagainya, tapi ini kita bicara tentang temanya good governance, clean government. Termasuk juga ketika ada eselon 1 dari Kementerian Keuangan yang waduh dia merangkap komisaris di sebuah BUMN, udahlah komisaris mandiri lah, kan itu punya publik ya. Wah ternyata dihitung orang penghasilnya rata-rata bisa 1,7 miliar per bulan. Betul-betul mengoyak rasa keadilan publik karena tantium dia itu bisa belasan miliar per tahun. Jadi kalau di rata-rata pro ratanya 1,7 miliar per bulan. Ada juga kasus misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa saya pun rangkap jabatan katanya di 30 posisi. Padahal Undang-Undang Pelayanan Publik itu melarang. Ya, yang 2009 itu ya. Ya. Pasal 17 mengatakan mereka yang pelaksana pelayanan publik ya termasuk Menteri pelaksana pelayanan publik itu dilarang merangkap jabatan. Tapi waduh rangkap jabatan ini luar biasa.
Kalau hukum mengatakan itu ex officio nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ex officio melanggar undang-undang. Tapi melanggar undang-undang dibolehkan juga oleh presiden dalam kasus Erick Thohir yang merangkap ketua umum PSSI. Presiden yang bermasalah. Nah, saya pengen kita bicara dulu soal, waduh, pajak ini bukan hari ini aja. Dulu ada Gayus, ada Bahusin apa itu, dan ada kasus-kasus lainnya. Silakan, Bung Ubed, apa yang Anda cermati? Ya, saya melihatnya ini adalah fakta ya, Bung Refli. Fakta untuk menunjukkan bahwa clean governance, good governance dan clean government itu tidak terjadi di pemerintahan ini. Dan tambah juga, jangan pamer-pamer dong kemewahan. Iya. Itu. Oke, silakan. Karena pajak dulu. Ternyata kemudian justru pelakunya yang merusak bagian pemerintahan yang seharusnya bersih dan mampu menunjukkan semangat reformasi birokrasi misalnya. Iya. Tata kelola pemerintahan yang baik dan seterusnya itu kan diklaim selama ini itu telah ditunjukkan dengan sangat baik di Kementerian Keuangan. Tapi ternyata saya kaget juga. Ada 39 pejabat yang rangkap jabatan. Iya. Termasuk wakil menteri keuangan. Ini kan menunjukkan ya bohong selama ini. Jadi kesannya kayaknya wakil menteri keuangan kurang kerjaan ya. Iya. Sehingga ditambah kerjaan lain. Oke, silakan. Jadi itu menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk. Jadi tidak bisa dibantah itu fakta itu. Kemudian yang kedua juga pamer kemewahan. Jadi dampak dari semua itu kan sebetulnya adalah akibat dari tata kelola pemerintahan yang buruk, sehingga kemudian ada pejabat dengan rangkap jabatan itu dia memperoleh kekayaan yang tidak wajar. Saya juga akhirnya berpikir ini sengaja melanggar undang-undang atau terpaksa atau diperintah. Kan bisa saja logika politiknya bekerja di situ bahwa saya tugaskan Anda sebagai dirjen dan kemudian merangkap jabatan, lalu ada setoran yang harus disetor, misalnya begitu. Itu kan bisa saja analisa politik sampai sana. Dan intinya no freelance lah, nggak ada makan siang yang gratis ya. Jadi bayangkan dari sekian banyak pejabat di kementerian, lalu mereka juga merangkap komisaris di banyak perusahaan BUMN. Dikalikan saja. Jadi kalau misalnya satu orang saja digaji BUMN 1,7 miliar, bagaimana kalau digabungkan yang 39 itu hanya Kementerian Keuangan aja? Dan itu artinya membenarkan analisis bahwa di situasi yang sekarang rakyat lagi sengsara, pejabat kekayaannya justru bertambah yang 70% lebih itu. Itu ternyata kemudian membenarkan itu. Dan ternyata dari mana sumber kekayaan mereka yang bertambah itu? Di antara dari rangkap jabatan itu. Nah, kita baru bicara kalau rangkap jabatan bicara wilayah abu-abu masih ya. Walaupun itu mengoyak-ngoyak rasa keadilan publik, tapi katakanlah orang menganggap kan sah ya kan, selama nggak dilarang. Undang-undang melarang. Undang-undang tahun 2009 pelayanan publik kan yang tadi disebutkan pasal 17 itu melarang. Itu melarang. Jadi sebetulnya itu melanggar undang-undang itu maksudnya. Melanggar undang-undang dan dipertontonkan oleh birokrasi. Mestinya dikembalikan tuh uangnya itu. Ya iyalah, ilegal. Maksudnya ilegal itu semua kembalikan ke negara. Jadi itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang ada poin yang mau ditambahkan soal rangkap jabatan ini? Ya, yang kedua sebetulnya salah satu pesan penting yang diucapkan oleh Presiden pada saat terpilih dan kemudian menyusun kabinet, kan beliau mengatakan kurang lebih melarang rangkap jabatan. Menteri tidak boleh merangkap jabatan, termasuk juga elit birokrasi. Bahkan merangkap jabatan parpol pun nggak boleh. Padahal parpol sama menteri nggak digaji. Ternyata kemudian banyak menteri yang masih menjadi ketua partai politik misalnya. Menjadi parpol kan tidak digaji misalnya. Ternyata yang rangkap jabatan tidak hanya menteri yang juga ketua partai, tapi ternyata kemudian ada menteri, kemudian eselon 1 dan seterusnya itu.
Jadi pejabat elit birokrasi ternyata juga jabatannya banyak. Ya. Oke. Yang paling lucunya itu adalah kan biasanya kan kondisi rangkap jabatan itu adalah dia pejabat A, katakanlah dia ketua umum parpol, diangkat jadi menteri. Nah, rangkap jabatan itu karena sebelumnya bukan menteri dia. Tapi ini ada yang sudah menteri, tiba-tiba nyari jabatan lain. ini parah, ini rezim paling parah sih. Iya, iya. Jadi udah jadi menteri, tiba-tiba mau PSSI ya. Iya, ya PSSI. Malah yang paling lucu kan menteri olahraga turun posisi sebagai wakil ketua umum PSSI. Jadi itu juga menunjukkan ya ada inkonsistensi yang sangat vulgar dari presiden yang tidak bisa menata birokrasi ini menjadi lebih profesional ya dan seterusnya. Oke, itu ada lagi. Cukup ya ini ya kita ya. Oke. Nah, yang kedua, poin kedua, tadi kita bicara tentang rangkap jabatan. Ya, ada orang mengatakan sah dong, kami kan kerja. Ada orang bilang nggak ada dia pun BUMN jalan terus, maksudnya ya katakanlah dia kayak dapat setoran-setoran aja kesannya. Nah, yang kedua adalah yang paling ngoyak-ngoyak rasa keadilan publik itu adalah pejabat pajak yang ternyata punya 500 miliar rekeningnya, kemudian punya rumah mewah di daerah Permata Hijau, konon begitu ya, punya mobil mewah Rubicon, punya Harley Davidson dan lain sebagainya, Bahkan macam-macam lah. Saya kan nggak juga ada waktu untuk melihat semuanya. Nah, dan ini bukan kasus yang pertama kali, tapi kasus yang kesekian kali. Dan seperti fenomena gunung es. Kelihatannya kecil di atas permukaan laut, tapi di bawahnya wah gitu kan. Kan kita tahu bahwa Menteri Keuangan itu adalah menteri yang dianggap sukses menjalankan reformasi birokrasi, kan begitu klaimnya dulu. Kan? Makanya dia ditarik kembali. Kalau begini ya gitu. Batal gitu karena pertama dia gagal tadi ya menata manajemen kementeriannya yang ternyata penuh banyak rangkap jabatan. Kemudian yang kedua juga sebetulnya salah satu semangat reformasi birokrasi itu kan menghadirkan hal etis di dalam birokrasi. Nah, hal etis itu termasuk menjaga perasaan publik. Nah, jadi perilaku memamerkan hidup mewah itu sebetulnya juga adalah perilaku yang bertentangan dengan etika kepublikan. Oke, etika publik. Bahwa etika publik. Tapi ini udah pamer hidup mewah dan korup pula. Jadi ini sudah parah dalam. Jadi sebetulnya itu menunjukkan kegagalan Sri Mulyani. I see. Ya, kalau menterinya gagal, mestinya mundur itu. Oke. Kalau Sri Mulyani mengatakan dirinya sebagai seorang mungkin ekonom liberal begitu ya, harusnya profesional. Gue mundur karena gue gagal. Iya. Kan itu yang paling rasional begitu mestinya. Bahkan ada anak buahnya yang dari Sumatera Utara itu yang menggugat dia. Betul. Dan mengatakan dia pernah mau dikasih uang damai 25 miliar tapi dia tolak. Ya. Ini saya baca berita aja ya. Betul berita. Kalau itu betul, itu makin melengkapi bahwa Sri Mulyani memang harus mundur atau dimundurkan oleh presiden. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan isu 25M itu saya kira bukan hanya persoalan yang terkait dengan etika publik, itu udah kriminal. Kriminal, betul. Kan kalau itu kan udah suap kan? Maksudnya. Iya, kalau memang benar ya. Iya, betul. Kalau itu suap dan sudah masuk kategori korupsi. Iya. Dan ya secara hukum harus diperkarakan. Oke. Dan pertanyaan kemudian, mengapa pola hidup mewah dan memamerkan kemewahan itu terjadi? Saya melihat ini ada semacam krisis keteladanan sebetulnya. Dari mana krisis keteladanan itu? Ya dari elit di atas. Saya mau mengatakan begini. Presiden pernah mengatakan bahwa jangan pamer-pamer kekayaan. Tapi Presiden tolong lihat dirinya dan keluarganya. Saya melihat Presiden tidak melakukan itu. Misalnya pamer kekayaan dari anaknya. Iya. Ya dari pernikahannya sampai pamer naik pesawat mungkin kelas tinggi itu harganya. Itu kan dipamerkan oleh anaknya. Jadi artinya ya anaknya juga memamerkan kekayaan, dan saya kira juga berhak publik ya, karena mereka anaknya pejabat publik, kita perlu mendapatkan penjelasan kekayaan presiden dan kekayaan anak-anaknya itu bersumber dari mana. Karena lumayan juga. Ya, even kalaupun bersumber dari sumber yang halal, nggak boleh juga memamerkan
kekayaan Iya. itu karena untuk menjaga perasaan publik tadi kan. Betul. Gitu. Nah, ini kan kemudian terlihat yang luar biasa. Di antara mereka KKN-nya sudah puluhan miliar itu, hampir 100 miliar itu ada kekayaannya. Kalau dari data laporan LHKPN-nya, kan baik yang jadi wali kota di Sumatera sana maupun yang di Solo. Dan lalu anak yang pebisnis semua. Iya, kemarin ya saya lihat ya, ketika ada kasus mengenai pajak ini ya, pokoknya kira-kira compang-camping lah pegawai pajak merasa di macam-macam nih, kayak merasa tercoreng, merasa wah terhina dan lain sebagainya. Sri Mulyani kemudian memanggil so-called aktivis-aktivis anti korupsi. Oh ya. Ya. Menurut Anda itu langkah yang strategis atau langkah yang cuma sekedar ingin katakanlah meredam kemarahan publik, dan juga aktivisnya menurut Anda sebaiknya datang atau sebaiknya nggak usah datang gitu? Coba itu. Ini luar biasa. Iya. Sri Mulyani itu kan sedang disorot oleh publik. Iya. Dan dia jatuh tuh nama ini kredibilitasnya. Iya. Berada pada posisi paling bawah di dalam standar kredibilitas seorang menteri. Nah, di tengah situasi turunnya kredibilitas Sri Mulyani, dia butuh pengakuan dari publik dan membangun satu image baru atau membangkitkan semangat baru pada publik bahwa dia tidak seperti yang dianggap oleh publik. Maka dia kemudian menemui mengundang tokoh-tokoh yang dianggap anti korupsi misalnya. Bisa memberikan stempel atau legitimasi. Jadi situ terbangun semacam legitimasi bahwa Sri Mulyani ternyata masih didukung oleh orang-orang anti korupsi. Dan ini sih sebetulnya dalam politik kan ada namanya imagingnya, proses pencitraan yang dilakukan oleh Sri Mulyani sebetulnya. Nah, parahnya para aktivis ini, aktivis anti korupsi, bahkan akademisi anti korupsi, itu mau datang dengan Sri Mulyani. Saya nggak habis pikir apa tujuannya, dan aneh gitu. Di tengah situasi menteri yang sedang banyak masalah dan dia juga bagian dari masalah, Sri Mulyani itu justru kemudian para akademisi dan anti korupsi itu datang menemui Sri Mulyani dan itu dipamerkan foto-fotonya. Iya, dipamerkan di Instagram dan teman-teman. Jadi kemudian seolah-olah wah mereka mau mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Iya, mestinya secara etik akademisi yang justru sehari-hari melakukan kritik terhadap praktek korupsi dan lain-lain itu, mestinya dia tidak datang. Atau kalau dia datang mungkin mengusulkan, saya cuma mau datang dengan satu nasihat, ibu mundur. Nah, itu langsung to the point. Langsung keren itu mungkin ya. Iya. Tapi saya nggak yakin aktivis yang datang demi Sri Mulyani itu ada minta Sri Mulyani mundur. Oke, nggak mungkin ya. Nggak yakin saya. Nggak yakin. Nah, Bung Ubed ya, ada satu soal lagi yang terkait dengan Sri Mulyani ini. Pada masa pemerintahan SBY, dia dikenal sebagai menteri yang dianggap pro reformasi, perbaikan. Bahkan dia pernah berkonflik kan dengan menteri senior di pemerintahan SBY, dan dia konon pada waktu itu berani mengancam mundur, ya kan? Kalau seandainya kebijakan dia diintervensi. Citra itu kok sepertinya nggak ada lagi ya di era pemerintahan Presiden Jokowi ini. Dia seperti apa ya? Ya seperti birokrat biasa yang nggak punya lagi visi tentang good governance dan hanya mengikuti perintah bagaimana caranya nyari duit dan nambal APBN. Itu kesan yang bisa saya tangkap dari publik. Makanya jangan heran kalau dulu dia masih dianggap a promising leader, masuk dalam survei-survei sebagai calon presiden, sekarang nggak ada lagi orang menganggap dia. Gimana? Dan saya melihat memang ini episode mundurnya kredibilitas Sri Mulyani. Publik sudah makin paham bahwa ternyata ekspektasi publik yang pada periode sebelumnya di masa SBY itu begitu tinggi pada Sri Mulyani, saat ini kita melihat justru sebaliknya. Sri Mulyani juga gagal dalam beberapa kebijakan ekonomi karena solusi ekonomi selalu utang kan. Tidak solusi lain yang sangat kreatif misalnya dalam mengatasi problem ekonomi. Ditambah lagi kemudian korupsi di Menteri Keuangan yang diduga dilihat dari kekayaan para pejabatnya itu. Jadi menurut saya ini episode memburuk Sri Mulyani dan itu menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak seperti yang dibayangkan orang sekitar 10 tahun lalu. Jadi ini saatnya sebetulnya Sri Mulyani menunjukkan kepada publik bahwa dia gagal lalu dia karena itu mundur ya. Dari kalau Jepang itu malah harakiri gitu. Satu soal terakhir ya.
soal rangkap jabatan lagi, tapi saya lupa menyinggung soal 30 jabatan. 39 kalau nggak salah. 30 30. jabatan Sri Mulyani sendiri. Oh, Sri Mulyani sendiri. Iya, dia bilang saya baca berita ini misalnya apa ya? Nah, ini Sri Mulyani sudah periksa transaksi 6 perusahaan milik Rafael Alun. Itu yang Rafael yang sampai gila itu. Nah, tapi kayak gini, Sri Mulyani, saya rangkap 30 jabatan saat ini. You can imagine, ada orang bisa merangkap 30 jabatan dengan posisi sebagai Menteri Keuangan. Apa enggak itu cuma sekedar setoran saja, ya, tambah honor, atau jabatan yang sifatnya ex officio atau apa? Perlu dijelaskan ke publik sepertinya. 30 itu jabatan apa aja, dan ada honornya enggak, ada gajinya enggak gitu. Dan itu sangat ini ya, sangat penting untuk dijelaskan pada publik, karena yang mengucapkan langsung Sri Mulyani. Yang kedua, dia paham bagaimana birokrasi yang modern harus dijalankan. Yang ketiga, Sri Mulyani saat ini menjadi sorotan publik. Jadi kalau dia kemudian justru menikmati rangkap jabatan sampai 30 itu, ya dia bagian dari masalah yang sangat serius. Jadi kalau orang cuma rangkap satu jabatan, dia rangkap 30 dan dia bangga. Apalagi kalau kita temukan misalnya itu ada gaji, misalnya BUMN misalnya, terus itu saya kira itu masalah yang sangat serius. Dan itu bisa diperkarakan sebetulnya, karena kan secara undang-undang melanggar. Dan di saat yang sama justru Sri Mulyani secara tidak langsung itu tidak lagi sesuai dengan nasihatnya Presiden agar tidak merangkap jabatan dan seterusnya. Jadi sebetulnya apa ya, hari ini harus Sri Mulyani jelaskan mengapa dia rangkap jabatan begitu banyak, kemudian jabatannya apa saja, termasuk juga kekayaan yang dimiliki juga perlu juga disampaikan kepada publik. Karena ada isu kan dia punya rumah di Amerika ya, apa di Beverly Hills atau apa ya? Itu saya lupa informasinya. Ya itu juga kita bisa melihat bahwa Sri Mulyani tidak mampu juga meredam keluarganya untuk tidak pamer kekayaan. Atau mengendalikan hasratnya untuk memiliki kekayaan. Kan lumayan ini, kekayaan Sri Mulyani hampir 100 miliar loh. Ya, sekitar 60-an lah ya. Kalau kita kaitkan dengan sekedar gaji seorang menteri kan nggak banyak ya, tapi mungkin rangkap jabatan itu yang bikin dia luar biasa. Jadi publik berhak tahu juga. Ya publik berhak tahu apa saja sih yang 30 itu ya. Kita pengen tahu apa saja sih yang 30 itu. Nanti mudah-mudahan nanti dia jelaskan sendiri sebagai bentuk transparansi ya. Bung Ubed, silakan a closing statement terhadap pernyataan Anda. Bahkan bila perlu Anda mendesak sesuatu ya silakan. Ya, pertama saya mau mengatakan bahwa Kementerian Keuangan adalah ujung tombak dari birokrasi yang selama ini dilihat sebagai kementerian paling menampakkan hasil yang maksimal dari reformasi birokrasi. Ternyata faktanya kemudian menunjukkan sesuatu yang sebaliknya. Karena sesuatu yang sebaliknya itu saya simpulkan ini kegagalan dari Kementerian Keuangan. Nah, karena gagal, maka waktunya Sri Mulyani secara jujur untuk mengatakan kepada publik bahwa dia gagal, lalu kemudian dia bisa mengundurkan diri jadi Menteri Keuangan. Itu solusi terbaik dari problem Kementerian Keuangan. Karena sudah ada distrust yang luar biasa di kalangan Kementerian Keuangan. Karyawan sudah mulai tidak lagi percaya sama Sri Mulyani. Publik lebih luas juga ada semacam public distrust yang luar biasa terhadap Kementerian Keuangan hari ini. Efek dari persoalan tadi, rangkap jabatan, kekayaan pejabat yang mencurigakan dan seterusnya. Jadi tidak ada kata lain, inilah momentum untuk Sri Mulyani mengundurkan diri. Saya kira itu. Dan para aktivis hati-hati nih, karena jangan Bung Rafli juga diundang gitu. Jangan jadi legitimator ya. Betul. Tapi enggak juga, biasanya aktivis yang diundang tuh aktivis yang dianggap tidak terlalu oposisi berarti. Gitu. Kalau terlalu oposisi seperti yang standar-standar aja ya. Seperti Ubedillah Badrun itu tidak akan diundang. Karena saya lihat kemarin itu dari yang diundang itu mantan-mantan KPK yang dianggap pro yang yang pro yang arus baru kayaknya enggak juga ya. Tapi anyway, kita bicara tentang aspek publik ya, kita bicara tentang good governance dan clean government, dan kita pengen tahu ya apakah kewenangan publik ini dijalankan yang sebaik-baiknya, termasuk oleh seorang Menteri Keuangan dan jajarannya. Itu saja, mudah-mudahan kita akan bisa mengikuti episode selanjutnya yang jauh lebih
terang lagi benderang, terutama mengenai 30 rangkap jabatan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Keren, cerdas.